Subtema 2. Pekerjaan di sekitarku. Pembelajaran 1. Banyak yang memiliki tujuan mulia saat memilih suatu pekerjaan. Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Ayo kita belajar tentang hal tersebut dari cerita berikut. Pak Weli adalah kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Gerambangan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuhan, Maluku Utara. Di sekolah ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama-sama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semuanya unik, baik sifatnya maupun kecerdasannya. Sudin adalah penduduk asli Gerambangan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat ke hari lomba, Pak Weli risau. Andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Di pandangannya, kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya, ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian pada hari Senin pagi, ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT dimintanya datang. Apa yang direncanakan Pak Weli? Rupanya, Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolahan. Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatih untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundangnya. Sebelum lelang dimulai, ia sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari timur negeri. Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap, pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan seluruh warga sekolah. Selanjutnya, ayo kita bahas pertanyaan yang sesuai dengan teks bacaan tersebut. Tokoh-tokoh yang ada dalam cerita adalah Pak Weli, Sudin, Pak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT. Yang diharapkan oleh Bapak Weli adalah ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Pak Weli memiliki harapan tersebut agar Sudin, seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato, memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato. Yang dilakukan oleh Pak Weli dan siswa di sekolahnya adalah lelang pisang di sekolahan untuk menggalang dana. Hal yang dapat ditiru dari cerita tersebut adalah dengan tekad dan usaha mendukung kemajuan untuk orang lain. Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ia tinggal di kampung nelayan. Ia pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua tergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak bermesin. Ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin sehingga tidak mudah terguncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak memedulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat penangkap ikan mereka berupa jaring
dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan, bahkan ada yang menggunakan bom. Kita cukup sedih melihat sekarang ini banyak yang menangkap ikan dengan pukat harimau dan bahan peledak. Sedangkan bom ikan adalah cara penangkapan ikan dengan bahan peledak. Cara ini dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan. Akibat buruk yang ditimbulkan penggunaan bom dan pukat harimau adalah menyebabkan hancurnya terumbu karang yang menjadi habitat ikan. Penggunaan pukat harimau menyebabkan ikan-ikan kecil ikut terjaring sehingga kelangsungan hidup ikan terancam. Ternyata hasil tangkapan ikan dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Dari tempat pelelangan itulah dikirim ke pasar-pasar dan akhirnya dijual oleh penjual ikan dan oleh konsumen. Penjual ikan dan konsumen wajib menjaga kebersihan pangan dengan cara mencuci ikan dengan bersih. Coba perhatikan kegiatan ekonomi berikut ini. Jenis kegiatan ekonomi pada gambar di atas adalah perdagangan. Jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut dan nelayan, pedagang ikan, pengangkut barang. Hasil dari setiap pekerjaan, nelayan menghasilkan ikan yaitu barang. Pedagang ikan memperoleh untung dari penjualan ikan itu jasa. Tukang angkut barang mendapatkan upah pengangkut yaitu jasa. Penjual ikan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan yaitu jasa. Kegiatan jual beli ada yang berupa barang dan ada pula yang berupa jasa. 1. Pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain, misalnya penjual makanan, petani, nelayan, peternak, dan lain-lain. 2. Pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang, misalnya guru, petugas kebersihan, dokter, tukang cukur rambut, polisi, dan lain-lain. Contoh kegiatan ekonomi lainnya adalah di sekitarku kebanyakan bermata pencahariannya sebagai petani. Mereka bekerja di sawah untuk menanam padi dan di kebun untuk menanam tanaman lainnya. Jenis kegiatan ekonomi mereka adalah produksi. Salah satu tanaman yang banyak ditanam di kebun adalah tanaman pisang. Selain penanaman mudah, pisang juga cepat dapat dijual karena biasanya pedagang yang mendatangi petani untuk membeli pisang. Para petani tersebut menghasilkan barang berupa buah pisang. Di sekitar tempat tinggalku juga ada beberapa orang yang bekerja sebagai pedagang pisang. Mereka memperoleh pisang dengan cara membeli pisang dari kebun milik masyarakat sekitar. Biasanya, jenis pisang yang diperjualbelikan adalah pisang yang digunakan untuk membuat makanan seperti seriping dan selai pisang. Pekerjaan para pedagang pisang menghasilkan jasa, yaitu untuk yang diperoleh dari penjual pisang.